Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari cara melakukan uji korelasi persen menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum melakukan uji korelasi, kita terlebih dahulu menyiapkan beberapa hal yang kita perlukan ya. Yang pertama, di sini ada aplikasi SPSS-nya. Juga kita siapkan catatan serta tabulasi data penelitiannya. Nah, kali ini kita menggunakan dua variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y dengan jumlah sampel sebanyak 32 responden. Data tersebut merupakan hasil tabulasi dari kuesioner yang telah kita sebarkan. Nah, teman-teman, uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungannya antar variabel X dan Y dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam pengambilan keputusan terdapat dua cara yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan nilai signifikansi dan dengan membandingkan nilai percent correlation dengan R-table. Kalau melihat dari nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka ia dinyatakan berkolerasi. Jika nilai signifikansinya 0,05, maka dinyatakan tidak berkolerasi. Kalau dari segi membandingkan nilai percent correlation dengan R-table, jika nilai percent correlation-nya lebih dari R-table, maka dinyatakan berkolerasi atau berhubungan. Sebaliknya, jika nilai percent correlation-nya kurang dari R-table, dinyatakan tidak berkolerasi atau tidak berhubungan. Nah, ini sudah ada pedoman derajat hubungan antar variabel ya. Interpretasi koefisien korelasi menurut sumber tersebut. Kita langsung melakukan uji korelasinya ya. Yang pertama, ini kita masuk dulu ke Excel tadi. Nah, di sini kita salin data penelitian dari Microsoft Excel ke dalam SPSS tanpa menyertakan nama variabelnya ya. Jadi kita ambil nilainya aja. Pada bagian ini kita salin. Lalu kita tempel ke SPSS-nya di bagian data view. Nah, di sini nama variabelnya masih var. Nah, kita masuk ke bagian variabel view. Nah, di sini kita bisa mengubah nama variabel sesuai dengan penelitian. Misalnya, di sini kita ganti menjadi variabel X. Kemudian ini kita ganti menjadi variabel Y. Desimalnya 0. Karena kita tidak menggunakan angka desimal ya. Lalu isi label masing-masing variabel sesuai dengan nama variabel penelitiannya. Kompetensi profesionalisme. Nah, yang lainnya biarkan default ya. Lalu kita bisa kembali ke data view. Nah, di sini bagian atasnya sudah berganti menjadi X dan Y dengan sampel penelitian sebanyak 32 responden. Nah, setelah datanya selesai, lalu kita rumuskan hipotesis penelitiannya. Nah, di sini kan apabila variabel X adalah kompetensi dan variabel Y adalah profesionalisme, maka hipotesisnya adalah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi dengan profesionalisme. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang diberikan, maka profesionalisme diperkirakan akan semakin meningkat. Oke, kita lanjut. Untuk melakukan analisis uji korelasi, kita di sini kita pilih menu Analyze. Nah, kemudian kita pilih Correlate. Ini. Selanjutnya, bivariate. Nah, di sini kita memindahkan variabel X dan Y ini ke dalam variabel ini dengan Ctrl A. Lalu kita pindahkan. Jangan lupa kita checklist ya di bagian persennya di sini karena kita akan menggunakan variabel persen. Nah, pada bagian test of significance ini, kita pilih one-tiled. Apabila hipotesis yang dirumuskan memiliki arah yang jelas, misalnya hubungan positif atau negatif, sebaliknya, pilih two-tiled apabila hipotesis hanya menyatakan adanya hubungan tanpa menjelaskan arahnya. Kita checklist juga pada bagian ini ya. Setelah itu kita klik OK. Sudah muncul output dari percent correlation-nya. Bagian ini ya. Selanjutnya, untuk membaca ini kita perlu membuka catatan kita tadi. Langkah pertama dalam membaca hasil tersebut adalah kita melihat dari nilai signifikansinya. Ini nilai signifikansinya atau sig ini ya.
Nah, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 pada catatan ini, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel dinyatakan memiliki hubungan atau berkorelasi. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan atau dinyatakan tidak berkorelasi. Nah, di sini nilai signifikansi kita itu 0,001, maka dia lebih kecil dari 0,05, dinyatakan berkorelasi. Nah, selanjutnya pada bagian atas ini, apa sih percent correlation ini? Percent correlation ini bisa kita jadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan jika kita menggunakan nilai R-table. Nah, seandainya di sini kalau nilai signifikansinya di sini ada output SPSS-nya ini adalah 0,005. Nah, di situ kita nggak tahu nih itu berkorelasi atau tidak. Nah, salah satu cara untuk mengatasi itu kita menggunakan share pengambilan keputusan menggunakan nilai percent correlation dengan R-table. Nah, bagaimana cara kita membandingkannya? Ini kita sudah menyediakan R-table ya. Rumus untuk mencari R-table itu adalah DF sama dengan N dikurang 2. N ini adalah sampel penelitian yang kita miliki, yaitu sebanyak 32 tadi ya. Di sini ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah, dan di bawahnya ada tingkat signifikansi untuk dua arah. Perlu kita perhatikan juga ya untuk mengambil nilai R-table ini. Karena tadi kita menggunakan tingkat signifikansi untuk uji satu arah, maka kita menggunakan ini yang atas ya. Lalu kita scroll ke bawah pada bagian 30, karena untuk rumusnya tadi kan N dikurangi 2. Nah, nilai kita itu di 32 dikurangi 2, maka di 30 ya. Maka nilai R-tabelnya adalah 0,2960. Nah, berdasarkan nilai R-tabel ini juga, kita kembali lagi ke ini tadi, nilai, maka tentunya 0,996 lebih besar dari 0,2960. Oleh karena itu, berdasarkan hasil ini, tentu kita bisa simpulkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi dan juga profesionalisme. Nah, setelah kita mengetahui bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y, selanjutnya kita melangkah pada bagaimana hubungan antar dua variabel ini. Jadi berdasarkan output ini, kita bisa melihat interval koefisiennya ada pada titik yang mana. Itu kita lihat bagian sini. Kita lihat di nilai percent correlation-nya, yakni 0,996. Untuk variabel kompetensi seperti itu, begitu juga dengan tabel profesionalisme. Jadi, 0,996 ini interval koefisiennya itu berada di 0,80 sampai 1,000. Jadi, tingkat hubungannya itu sangat kuat ya. Nah, selanjutnya kita rumuskan dari hasil output ini. Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, di mana tingkat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y berada pada tingkatan hubungan yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan bahwa nilai koefisien berada pada interval koefisien 0,80 hingga 1,000. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang diberikan, maka profesionalisme akan semakin meningkat. Dengan demikian, maka hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima, yakni terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kompetensi terhadap profesionalisme. Demikian langkah-langkah melakukan uji korelasi persen menggunakan SPSS. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan analisis data penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.